Assalamualaikum. Di dalam Islam ada loh dua tokoh besar yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi Islam, yaitu Ibnu Khaldun dan juga Muhammad Umar Chapra. Kedua tokoh ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana keadilan sosial dan juga nilai moral dapat membentuk sistem ekonomi yang berkelanjutan dan juga adil. Penasaran? Yuk mari kita mulai dengan mengenal latar belakang mereka. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi dan juga wafat di Kairo pada tahun 1406 Masehi. Beliau adalah seorang sosiolog, sejarawan, dan ekonom yang juga dianggap sebagai pionir dalam ekonomi Islam. Latar belakangnya dalam pendidikan dan karir di Andalusia maupun di Afrika Utara sangat mempengaruhi pandangan-pandangannya yang dituangkan dalam karya besar yaitu Kitab Muqaddimah. Di dalam Kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengembangkan teori siklus ekonomi yang menunjukkan bagaimana masyarakat bergerak melalui fase pertumbuhan, kemakmuran, dan kemunduran yang didorong oleh a'sabiyah atau solidaritas kelompok. Teori ini memandang bahwa siklus peradaban bergantung pada kekuatan kolektif dan juga kepemimpinan, dengan adanya kemakmuran yang kemudian memicu kemerosotan moral dan juga politik. Selain itu, ia membahas teori nilai tenaga kerja dan mekanisme pasar yang terkait dengan penawaran, permintaan, serta harga untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Alasan utama Ibnu Khaldun menulis Muqaddimah adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah manusia dengan pendekatan sosiologis dan ekonomi, serta sebagai kerangka analisis bagi peradaban dan juga masyarakat. Pandangannya ini menjadi landasan utama untuk banyak teori modern dalam sosiologi dan juga ekonomi Islam. Hal ini memperlihatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika sosial dan juga ekonomi masyarakat. Adapun point of view yang terkandung dari Kitab Muqaddimah sendiri antara lain yaitu yang pertama, sosiologi dan dinamika kelompok. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep a'sabiyah sebagai kekuatan utama yang mendorong pembentukan dan kelangsungan dinasti. Menurutnya, solidaritas ini kuat di antara masyarakat Baduy yang memiliki kehidupan keras, sementara kelompok yang makmur cenderung kehilangan a'sabiyah karena kemewahan yang membawa korupsi dan kemerosotan moral. Yang kedua, pandangan siklus sejarah. Ia melihat sejarah sebagai siklus yang berulang, di mana kelompok yang tangguh menaklukkan yang lemah, membangun dinasti, dan juga akhirnya melemah akibat kekayaan dan kemewahan, hingga akhirnya digantikan oleh kelompok baru yang lebih kuat. Pandangan ini memberikan perspektif baru bahwa peradaban akan selalu mengalami kebangkitan dan juga kejatuhan, berdasarkan kekuatan moral dan solidaritas. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pada peradaban. Ibnu Khaldun mengamati bagaimana geografi dan iklim mempengaruhi pola hidup manusia dan perkembangan budaya. Ia percaya bahwa masyarakat di daerah dengan iklim yang mendukung akan lebih maju dan makmur, sementara daerah yang keras menghasilkan masyarakat yang lebih kuat secara fisik dan juga moral. Yang keempat, pandangan ekonomi sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam perspektifnya, ekonomi bukan hanya tentang akumulasi kekayaan, tetapi terkait erat dengan struktur sosial. Ia menyoroti pentingnya pembagian kerja dan juga produksi, serta bagaimana perubahan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik dan juga sosial dalam suatu masyarakat. Yang kelima, pengaruh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun menempatkan ilmu sebagai aspek penting dari peradaban yang maju dan melihat pengetahuan sebagai hasil interaksi sosial. Ia juga mengkritik cara pendidikan yang tidak efektif dan mengajukan gagasan bahwa pendidikan yang baik harus memupuk keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, mari kita mengenal Umar Chapra. Muhammad Umar Chapra lahir pada tahun 1933 Masehi di Pakistan. Ia adalah ekonom Islam terkemuka yang berkontribusi besar pada pemikiran ekonomi Islam modern, khususnya di Arab Saudi, melalui perannya di Bank Pembangunan Islam. Setelah menempuh pendidikan di Karachi dan Minnesota, ia bekerja selama lebih dari 30 tahun sebagai penasihat ekonomi senior di Badan Moneter Arab Saudi. Karya utamanya yaitu Islam and the Economic Challenge.
mengkritik sistem ekonomi konvensional dan mendorong keseimbangan antara kesejahteraan materi dengan keadilan moral dan sosial. Pendekatan Capra menekankan keadilan, pemerataan, dan pentingnya distribusi kesejahteraan. Ia mengkritik sistem barat karena kurang memperhatikan keadilan sosial dan meningkatnya kesenjangan ekonomi. Capra mengusulkan kerangka ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan tanggung jawab etis. Pemikirannya telah diakui dunia internasional, termasuk dengan meraih penghargaan internasional King Faisal untuk Saudi Islam pada tahun 1989. Islam and Economic Challenge, sebuah karya Muhammad Umair Capra yang di dalamnya adalah analisis mendalam yang menyoroti perbedaan dasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Capra mengeksplorasi bagaimana ekonomi konvensional seringkali gagal memenuhi tujuan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata, terutama dengan adanya ketimpangan kekayaan dan kekuasaan ekonomi yang cenderung berpusat pada elit tertentu. Menurut Capra, sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah menawarkan jalan alternatif yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab moral. Point of view dalam buku Islam and the Economic Challenge karya Muhammad Umair Capra mengemukakan beberapa sudut pandang utama. Yang pertama, keseimbangan ekonomi dan juga moralitas. Capra berpendapat bahwa ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan material yang seimbang dengan nilai-nilai moral dan sosial. Sistem ini berbeda dari ekonomi konvensional yang cenderung hanya berfokus pada pertumbuhan materi. Yang kedua, keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Ia mengkritik sistem ekonomi barat yang seiring mengabaikan keadilan sosial dan menganjurkan sistem yang mendistribusikan kekayaan secara adil untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Distribusi ini adalah bagian dari prinsip dasar syariah dalam ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu peran etika dalam ekonomi. Capra menekankan bahwa ekonomi Islam berlandaskan etika, di mana pertumbuhan ekonomi harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya menguntungkan segelintir elit. Yang keempat, reformasi politik dan hukum. Untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, Capra menganjurkan reformasi politik dan juga hukum di negara-negara muslim, termasuk dalam hal demokrasi, agar kebijakan ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Yang kelima, pendekatan holistik untuk stabilitas ekonomi. Capra mengusulkan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat untuk mengurangi produksi barang mewah dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan juga perumahan. Nah, setelah kita mengenal singkat tentang Ibnu Khaldun dan juga Muhammad Umair Capra beserta karyanya, ternyata mereka berdua memiliki hubungan pemikiran yang menarik dalam konteks ekonomi Islam. Meskipun mereka hidup di era yang berbeda, pemikiran mereka saling melengkapi dengan pendekatan yang sama-sama menekankan pentingnya aspek moral dan sosial dalam ekonomi serta kritik terhadap sistem yang mengabaikan keadilan sosial. Yang pertama yaitu teori siklus peradaban dan ekonomi. Ibnu Khaldun melalui Muqaddimah memperkenalkan konsep siklus ekonomi dalam peradaban, di mana suatu bangsa melewati tahap-tahap pertumbuhan, kemakmuran, dan juga kemunduran. Konsep ini sangat relevan dengan kritik Capra terhadap ekonomi konvensional yang sering mengabaikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Kedua pemikir ini percaya bahwa stabilitas ekonomi tidak mungkin dicapai tanpa memperhatikan keadilan sosial dan etika yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, pembagian kerja dan distribusi kesejahteraan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembagian kerja dan stabilitas harga dalam mencapai keseimbangan ekonomi yang adil. Pandangan yang kemudian diperluas oleh Capra dalam gagasan distribusi kekayaan secara merata dan peran pasar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Capra juga mendukung pandangan bahwa ekonomi harus mendukung kesejahteraan sosial dan bukan sekadar mengejar keuntungan atau pertumbuhan materi saja. Yang ketiga, etika dan keadilan sosial. Kedua pemikir menempatkan etika sebagai dasar dalam ekonomi Islam. Capra melihat
sebagai kritik utama terhadap ekonomi modern yang kurang memperhatikan aspek keadilan. Serupa dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pentingnya pemerintahan yang berlandaskan nilai moral untuk menghindari kemerosotan ekonomi dan sosial. Capra memperkenalkan teori modern yang sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun bahwa ekonomi harus menyeimbangkan kebutuhan materi dan spiritual masyarakat. Yang keempat, pengaruh terhadap ekonomi Islam. Karya mereka menginspirasi kerangka ekonomi Islam yang diterapkan saat ini, di mana prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab moral menjadi landasan utama. Capra membawa pemikiran Ibnu Khaldun lebih jauh dengan menawarkan alternatif modern yang dapat diterapkan pada ekonomi Islam saat ini melalui pengembangan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan kolektif dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemikiran mereka mendorong sistem ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan sosial dan moral, menjadi panduan bagi negara-negara muslim dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Nah, menurut kalian Indonesia telah menerapkan ekonomi Islam apa belum? Terus bagaimana ya jika negara-negara Islam saat ini menerapkan sistem kebijakan ekonomi Islam? Coba komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum.